pencegahannya biar nggak lebih lanjut ke arah yang mungkin penyebabkan yang serius atau gimana. Ini Mas Bro, kalau misalkan mau dijinakin nih ya kan, itu ada apa namanya trik-trik yang gimana tuh caranya supaya ini kan buas banget. Kembali lagi di channelnya Bola Cihuy 15. Udah lama nih guys ya, kayaknya kita nggak ini gara-garanya banyak kesibukan masing-masing di antara person-person. Betul, dan satu sisi juga memang karena pandemi ini jadi kan membuat kita ini untuk pertemuan juga agak sedikit di. Tapi nggak ngaruh juga sih. Iya sih. Oke, kali ini kita mau ngapain nih? Jadi udah, untuk kesempatan ini kita mau langsung aja. Apa namanya, kayak pengenalan kali ya, kayak edukasi ya. Ini kan gue punya boleh apa hewan-hewan gitu. Musang nih, musang. Nah, musang kan lebih familiar nih ya kan. Cuman kan kita nggak tahu nih jenisnya apa, seperti apa, kayak gimana. Nah, itu kan belum begitu banyak tahu musang. Belum. Kan musang sih nggak begitu banyak juga, cuman gue udah main musang dari 2012. Dari 2012? Iya. Lama juga guys. Ya lama lah. Gila. Jadi gue sedikit ngerti lah. Paham sedikit ya tentang musang gitu. Ya. Boleh nih bro, langsung kita keluarin aja nih musang. Ada jenis musang apa nih yang ini pertama? Gue punya musang Lombok. Musang Lombok? Iya. Keluarin aja ya. Boleh. Biar kawan-kawan kita tahu nih, ya kan? Musangnya yang kita keluarin bukan sekedar musang biasa. Tahu ini model. Oke guys, jadi ini kita ngeluarin musang. Iya udah lanjutkan lagi nih. Terus. Jadi begini guys, ini untuk pengeluaran musang dari sangkarnya juga kita jangan paksa. Ada prosesnya juga. Iya, karena takutnya dia itu namanya bekas hewan liar kan. Betul, hewan ya, kita semacam juga buas ya. Sejinak-jinaknya hewan liar, dia bakalan bisa ngegigit. Betul. Karena emang tabiatnya dia itu liar. Betul. Tapi bro, ini nggak pernah digigit apa bro? Gue pernah digigit. Sini gue nih banyak gigitan hewan sih, banyak. Sini gue nih 3 nih, musang bulan. Musang bulan? Musang bulan dicopot. Jadi jenis musang yang mau kita ini review nih? Ini musang tuh. Nih gitu. Tetap stay tune di sini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Tuh, galak dia. Kalau dipaksa gini galak. Mana udah terus orang itu nih gitu. Gua ngendel ini musang nih hitung mungkin ya kali seminggu sekali gitu. Seminggu sekali dipegang. Jadi dia tabiatnya liar lagi ketika dia pernah jinak kan. Terus hampir obes juga gitu kan, semi obes, agak gemuk gitu. Gue nggak handle dia lagi nih, jarang nih. Makanya gue nggak berani ngeluarin di sini di kandangnya, apalagi kita pegang-pegang, takutnya kan lu kegigit ya kan, kegigit kan lebih fatal lagi ya, nyarinya apa-ngapa gitu. Emang kalau kita digigit sama musang ini kan musang dari ini musang pandan juga, iya bro, ini musang pandan. Cuman dia lokalitinya Lombok. Kalau di Jawa itu kan, lebih ke musang biasa, ya kan, musang biasa. Yang disebut musang pandan tuh. Iya, musang pandan itu. Ini juga musang pandan juga, cuman dia lokalitinya Lombok. Bali juga punya, lokaliti Bali itu lebih agak coklat. Betul. Iya, coklat. Pernah lihat tuh, iya. Cuman juga ada yang hitam, cuman kalau Lombok mukanya dia hampir kayak beruang kecil gitu. Oh gitu, kayak koala gitu ya. Banyak sebenarnya di Indonesia itu musang-musang yang mungkin orang belum banyak tahu gitu. Masih banyak jenis-jenis musang lainnya kayak di Sumatera, musang bulan, binturong gitu.
burung itu birket, dia musang besar ya kan. Dia itu pokoknya besar dah, dia seukuran apa ya? Anak kecil mungkin 3 tahun, enggak? Enggak, pokoknya dia gede dan nanti gue kasih tahu dah foto fotonya binturong ya kan birket. Itu terbesar sih di Indonesia ya. Dia punya 2 lokaliti kayak Sumatera sama Jawa. Kalau Jawa kan warnanya lebih abu-abu, kayak boneka gitu. Kalau Sumatera dia lebih pekat hitam gitu. Kalau dari Sumatera itu lebih pekat hitam? Iya. Kenapa enggak kalau yang dari Jawa itu lebih biasanya kan susah anjing agak dikat dong apa kek ya udah. Ini bisa disebutin nggak nih spesies dari musang? Ya spesiesnya ini civet. Civet kan nama itunya. Kalau nama latinnya ini Paradoxurus hermaphroditus. Paradoxurus. Paradoxurus hermaphroditus. Ya, dia musang panda. Iya. Ini kalau digigit, Mas Bro, berbahaya nggak nih buat kita nih? Misalkan kita digigit, kalau berbahayanya digigit, itu bisa dikategorikan lumayan ya, dalam artian tidak lukanya itu enggak membuat kita sakit lagi kayak panas, kayak kena racun gitu. Tapi dia kan non toksin gitu, dia nggak berkepunya racun. Cuman yang ditakutin ketika kita digigit sama hewan yang di alam, ya kan, kita nggak tahu dia mengkonsumsi apa. Mungkin makanannya itu kayak tikus, terus ayam, mungkin kan namanya itu kan kita nggak tahu bakterinya. Nah, ketika kita digigit mungkin benana. Gue pernah gitu benana. Yang penting kita penanganan pertama itu kita kasih betadine gitu. Ya, antiseptik gitu. Yang penting untuk pencegahannya biar nggak lebih lanjut ke arah yang mungkin penyebabkan yang serius atau gimana gitu. Ini Mas Bro, kalau misalkan mau dijinakin nih ya kan, itu ada trik-trik yang gimana tuh caranya supaya ini kan buas banget nih. Mungkin kita juga nggak bisa. Benar. Karena apa ya? Satu sisi kita nggak bisa nih, namanya hewan liar. Kita langsung jinakin ya kan dengan konyol gitu. Karena konyolan kita langsung handle, pegang. Pasti ada impactnya, dampak resikonya buat kita sendiri. Saya juga pernah tuh, Bro, waktu di dekat rumah saya, itu kan ada musang tuh ya kan di atas tiang. Saya mau tangkap gitu, ternyata saya pernah digigit. Ya, jadi saya pernah digigit tuh Mas Bro tuh. Saya sempat kayak demam itu. Kenapa ya? Apa gara-gara saya nggak ini kali ya? Nggak langsung dibersihin ya? Gimana? Makanya yang dinamakan penanganan pertama itu yang gue bilang itu, kalau kita digigit hewan liar, hewan apapun gitu, apalagi reptil ya, kita nggak tahu. Takutnya dia punya bakteri, kita nggak tahu kan. Terus imun, kondisi badan kita lagi fit atau enggak ya kan? Iya benar. Kemungkinan mungkin pas lu digigit atau lu lagi enggak fit gitu. Betul. Mungkin rasa sakit memang itu ngebet banget gitu. Memang. Kalau orang yang nggak biasa kena gigit hewan gitu, mungkin ada suatu dampak kecilnya gitu. Iya. Kalau gua mungkin udah biasa kayak gini kan, banyak cakaran tuh hewan. Ya karena gua menikmati ya kan, karena gua mempunyai pemikiran ini, sejinak-jinaknya hewan liar kayak tadi. Dia bakalan punya tabiat liarnya, nggak bakalan hilang ya kan, karena memang dia kan aslinya liar gitu. Jadi walaupun dia udah jinak kayak gimana pun, tetap nantinya dia kembali lagi ya. Ketika lu digigit ya lu paham, karena dia liar, bukan kayak kucing gitu ya kan. Kecuali lu miara kucing, lu digigit kan ibaratnya kan mungkin jarang orang digigit kucing ya kan. Nah gitu, jadi kayak setiap apapun yang gua adopsi gitu ya kan, hewan ini setiap gua harus menerima, gua mau melakukan sama hewan ini gimana, tapi gua kan memperlakukan hewan ini kan gua dengan baik gitu. Kalau bisa gua kasih ya, gua pelihara nih, kasarnya gua ambil dari alam, gua beli sama orang gitu. Gua nih adopsi ini, tuntutan gua untuk adopsi ini apa ya kan, gua harus utamain dia makannya ya kan, menyesuaikan kayak dia lo makannya apa, walaupun enggak sepenuhnya gitu, tapi yang penting enggak tersiksa gitu.
intinya diurus. Tapi ini tahu nggak sih bro, maksudnya hewan musang bulan ini musang lombok, sorry. Musang bulan ada juga. Musang lombok ini usianya berapa ini kalau udah seperti ini, gedenya seperti ini? Ini kisaran antara pokoknya 1 tahun up lah. Oh 1 tahun. Iya, 1 tahun ke atas. Kalau musang apa namanya, mungkin kalau di alam dia bisa umuran di atas 6 tahunan gitu. Di atas 6 tahunan ya. Bahkan bisa puluhan tahun gitu, belasan ya. Di atas 10 tahun gitu. Tapi kan kalau di alam itu kan dia mempunyai apa namanya, yang dibilang simbiosis mutualisme gitu. Saling ketergantungannya. Nah, faktor alam juga apa namanya yang membuat dia bertahan hidup gitu. Kadang di alam contohnya bisa 5 tahun ya kan, tapi di adopsi sama kita gitu apa namanya animal lovers gitu bisa di atas 5 tahun. Oh jadi ini ada sebuah komunitasnya juga ya? Komunitas ada lovers itu ya? Cuman kalau gue pribadi udah nggak main ke komunitas karena udah bukan itunya lah, udah apa ya, udah bukan masanya kan gitu. Oh udah bukan masanya, jadi pernah masuk tuh pernah gue masuk ke komunitas itu. Iya. Gue pernah sempet, gue punya musang bulan dulu 2014 gue kontes di WTC Mangga 2 juara 1 gue, musang bulan gue ada ringnya. Oh ada, masih ada nggak itu? Enggak, itu udah nggak ada. Oh udah nggak ada. Padahal sayang banget nih pemirsa kalau misalkan Mas Bro ini punya piagamnya itu ya kan. Jadi kita bisa tahu jadi kontesnya itu seperti apa, nanti bentuk piagamnya seperti apa. Ini sembari kita ngelanjutin pembahasan, gimana kalau kita lanjut ngopi dulu aja? Iya. Kopi luwak ini berarti dari musang ini dong. Iya. Luar biasa, coba ya pemirsa ya, nih kita coba. Jadi endorse aja lu, endorse juga. Ini racikan sendiri. Iya, jadi gue gini, ini gue racik. Tadi gue nyuruh si Polem kan, beli kopi ya kan, nah, terus gue racik di dapur, gue seduhin apa enggak. Santai bro sambil ngerokok gitu. Iya. Ini saya mau nanya lagi nih bro nih, masalah musang lombok ini. Dia ada ciri-ciri tertentu nggak sih kalau misalkan dari bentuk tubuhnya sama musang yang biasa? Mungkin ada, pasti ada. Setiap lokalitas itu mempunyai apa namanya kayak gen tersendiri gitu. Terus apa sih kalau itu karakter sama tubuhnya badan pasti ada. Jadi dari warna lebih dominan ya. Iya. Jadi kalau misalkan dia konsumsi ini gimana nih? Masalah konsumsi bisa dijelasin nggak nih bro? Buat makanannya? Iya makanannya, terus berapa hari gitu. Nah, dia kalau makanannya itu utama pisang. Iya. Utama pisang. Nih untuk makanannya gimana nih? Apa ngasih makannya dia? Kasih makannya? Ya kita kasih aja men. Enggak, maksudnya setiap hari kita kasih makan apa gitu. Oh setiap hari gue kasih makan pisang. Terus nasi aja doyan dia. Nasi doyan? Karena dia kan termasuk tergolong omnivora. Makan segala gitu. Buah suka, hewan suka. Hewan suka? Iya, cuman daun-daunan dia nggak suka. Oh. Ada suplemen atau vitamin nggak buat dia biasanya? Ini sih kalau kita melihara hewan seperti ini, apa namanya? Perawatannya itu sangat mudah. Kan nggak perlu berpikir keras untuk apa ya? Ya karena kan mungkin Mas Bro kan udah berpengalaman nih di. Gua bukannya berpengalaman, nggak berpengalaman, maksudnya gua pernah tahu lah, jadi sedikit paham. Kalau yang buat yang awam kan nanti kan cara miaranya ngasih makannya, asal ngasih makan aja takutnya. Nah gini nih ada sedikit nih yang gua tahu. Kalau buat pemula ingin adopsi musang. Usahain itu yang baby. Baby karena gampang dalam sebuah perawatannya. Bukan dibilang gampang, tapi gampang banget. Kita juga harus pelatihan. Nah itu dia bisa diajarin lebih jinak. Intinya itu kalau dia sering pegang-pegang, terus sering di handle, ya kan.
bakal benar, apalagi masih dispet disuapin, disusuin gitu iya, juga ya, di handfeed gitu, dia bakalan gini sih kalau menurut gua ya, kita nih adopsi hewan ya kan, hewan itu galak tapi kita penuh dengan rasa ikhlas gitu, secara nggak langsung walaupun kita nggak tahu hewan itu akan membantu gitu. Itu kan kalau kebaikan kita, contohnya dia juga ibaratnya mengerti lah walaupun dia nggak bisa berpikir secara logikanya manusia gitu. Tapi dia karena dia diberikan kasih sayang. Gitu. Karakter dari si pemiliknya dia udah tahu ya. Kalau musang kan lebih kayak ke bau juga, sama kayak tupai, bajing. Itu kan tadi Mas Bro bilang kan kalau lebih enak miara musang itu atau mengadopsinya dari kecil ya. Kalau misalkan kita dapatnya yang gede, terus kita pengen nih ya kan supaya lebih akrab sama kita gitu, lebih aman, kita bawa kemana-mana gitu, itu bisa nggak tuh? Bisa kalau lebih kecil kan? Enggak, kalau kita belinya. Oh, belinya udah gede, sorry. Oh. Kalau yang udah dari tapi gede nih. Kalau dari gede dia belinya misalkan belinya ya sama orang ya kan, kita hewan gitu kan, terus lepas adopsi dia adopsi ya kan. Kalau memang itu jinak, ya jinak banget loh istilahnya, jito tuh jinak total. Jinak ya total kan? Ya. Itu bisa. Yang penting ketika dia punya tangan, kita sering handle aja, nggak apa namanya, kecuali dia beli gede kayak gua gitu nih, kayak ini kan lebih gede ini ya, jinak terus jarang di handle ya, karakternya lama-lama ketika kita taruh kandang terus, ini teritorinya dia, karena musang itu dia bersifat teritori, menguasai daerah kekuasaannya dia, kayak apa namanya, zaman Imperium. Iya betul, Imperium itu memang pernah ada di daerah sini juga. Betul sudah expired di game ya. Ada trik-trik tertentu nggak bro untuk nih hewan yang musang ini udah agak gede? Apa mungkin kan kalau pernah tuh ngeliat tuh kayak mungkin diurut ya, macam diurut atau gimana? Ini bukan diurut sih. Dia apa? Ya belakangnya kayak kucing lah, kucing cuma diselus, selai. Dia juga mungkin mempunyai rasa yang sama seperti kucing kalau kita lulus, cuman kan kalau itu jinak, kalau misalnya galak, kalau ini kan gini tuh dia nggak strike, cuman kalau kita tangan masuk. Iya benar. Jadi pemirsa, kalau misalkan nanti ada yang mau tanya-tanya, nanti nggak apa-apa di komen aja gitu. Iya. Nanti kita juga bukannya kita mengerti lebih paham, cuma setidaknya kita bisa berbagi ilmu aja untuk gimana caranya memelihara jenis-jenis musang. Gue juga ada otter. Ada otter. Nah, otter itu berang-berang ya. Iya. Dia itu nurut banget. Cuman berang-berang itu terkenal 3 aja. Bau, boros, bau, berisik. Jadi dia bawel banget men. Pokoknya. Iya. Jadi nanti pemirsa kita juga mau ngebahas tentang berang-berang yang dipunya sama Mas Bro ini nanti di tayangan berikutnya ya guys. Oke. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen di bawah ini. Loncengnya dipencet.